Shalom, selamat pagi. Yang terhormat Panitia Pelaksana Lomba Karya Ilmiah tahun 2021, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Trivena Sofia Pitai. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Studi Bioteknologi dalam Pengendalian Hayati dengan menggunakan berbagai jamur. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup atau produk yang dihasilkan oleh makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi manusia. Pengendalian hayati sendiri merupakan pemanfaatan agen hayati atau musuh alami untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Bioteknologi dalam pengendalian hayati juga merupakan topik yang sedang dikembangkan saat ini. Bioteknologi dalam pengendalian hayati juga melibatkan berbagai disiplin ilmu, yaitu mikrobiologi, genetik, ilmu pangan, ilmu pertanian, biologi, biologi molekuler, komputer, dan ilmu lainnya. Pengendalian hama terpadu terus dikembangkan saat ini untuk menekan penggunaan pestisida secara berlebihan yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida yakni dengan menggunakan pengendalian hayati. Agen biokontrol yang digunakan dalam pengendalian hayati misalnya penggunaan jamur Trichoderma sp sebagai jamur antagonis dan juga Beauveria bassiana sebagai jamur entomopatogen. Dan berdasarkan uraian ini maka akan dilakukan kajian pustaka tentang studi bioteknologi dalam pengendalian hayati dengan menggunakan berbagai jamur. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji tentang bioteknologi dalam pengendalian hayati menggunakan jamur yang meliputi sejarah, aplikasi atau penerapan, kelebihan dan kekurangan, serta peluang dan tantangannya ke depan untuk dikembangkan. Manfaat dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi terkait bioteknologi dalam pengendalian hayati dan diharapkan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. 2. Tinjauan pustaka. Istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh sarjana pertanian asal Hongaria Karl Ereky. Pada waktu itu istilah ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk dari bahan baku dengan bantuan organisme hidup. Ereky memperkirakan akan ada krisis pangan dan energi dan dapat diselesaikan melalui bioteknologi. Istilah ini memberikan berbagai penafsiran yang bermacam-macam dari berbagai pihak. Ada yang berpikir tentang pengembangan jenis hewan baru atau mikroorganisme baru, yang lain bermimpi tentang sumber obat terapi yang lestari bagi umat manusia. Beberapa malah memiliki visi untuk menumbuhkan tanaman yang bernutrisi tinggi serta tahan terhadap hama dan penyakit ya sebagai sumber pangan bagi manusia. Dan jawaban dari pertanyaan ini tergantung dari pihak mana kita bertanya. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional yaitu hanya sebatas menggunakan mikroorganisme yang ada atau jasad hidup yang ada, sedangkan pada bioteknologi modern telah dikembangkan lebih lanjut yaitu melalui DNA rekombinan atau rekayasa genetik. Pengendalian hayati juga pertama kali diperkenalkan atau diartikan pada tahun 1919 oleh Smith, yaitu pengendalian hayati adalah pemanfaatan musuh alami dalam mengendalikan hama-hama serangga. Pada tahun 1964, Debye lebih lanjut lagi memperbaiki istilah pengendalian hayati, yaitu beliau membedakan antara pengendalian alami dan pengendalian hayati. Pengendalian alami adalah proses pengaturan kepadatan populasi suatu organisme yang berfluktuasi di antara batas bawah dan batas atas populasi selama kurun waktu tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan abiotik dan biotik. Sedangkan pengendalian hayati yaitu aksi parasitoid, predator, atau patogen dalam pemeliharaan kepadatan populasi organisme lain pada satu rata-rata populasi yang lebih rendah
yang akan terjadi jika musuh alami tersebut tidak ada. Jamur entomopatogen memiliki kisaran inang yang sangat luas dan sudah banyak dikembangkan dan dimanfaatkan sekarang ini dalam pengendalian serangga hama. Salah satunya dengan menggunakan jamur Befaria bassiana. Jamur Befaria bassiana membunuh hama melalui infeksi sebagai akibat dari serangga yang kontak dengan spora jamur ini. Setelah jamur spora melekat pada kulit dari serangga, mereka akan berkecambah dan membentuk struktur yaitu hifa yang menembus tubuh serangga dan selanjutnya berkembang biak. Ini mungkin akan memakan waktu 3-5 hari sampai serangga. Penggunaan jamur-jamur antagonis telah banyak dikembangkan. Salah satu di antaranya yaitu Trichoderma sp. Trichoderma adalah jamur tanah yang bersifat saprofit. Bertindak sebagai mikroparasit, Trichoderma sp pada hifa dan tubuh-tubuh istirahat dari patogen telah terbukti uji antagonisnya baik dalam media maupun pada tanah alami. Dan beberapa penelitian menggunakan isolat Trichoderma telah terbukti bahwa Trichoderma sp mampu untuk mengendalikan patogen-patogen penyebab penyakit pada tanaman. Bab 3. Metode penulisan. Data-data yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ini yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Beberapa jenis referensi utama yang digunakan yaitu jurnal edisi online, dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh variatif, bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, pengumpulan data. Metode penulisan bersifat studi pustaka. Informasi didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik jamur. Jamur merupakan organisme heterotrof, yakni tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Namun jamur tidak memakan atau menelan makanannya seperti hewan. Jamur mengabsorpsi nutrien dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Jamur memiliki peran ekologi yaitu sebagai dekomposer, parasit, dan juga mutualis. Struktur tubuh jamur yang paling umum yaitu filamen multiseluler dan sel-sel tunggal. Aplikasi kontrol mikroba berskala besar pertama yang berhasil dilakukan yaitu menggunakan Conidiaspora dari jamur Metarhizium anisopliae terhadap kumbang penggerak di Ukraina pada tahun 1897. Pada tahun 1890, karya Konstantinus dan Matruchot mampu mengembangkan keturunan kultur muni dari jamur dengan ilmuwan Dugar melanjutkan pada tahun 1905 untuk berhasil menciptakan pertumbuhan baru dari sampel jaringan jamur dewasa. Pada abad ke-20, muncul bioteknologi biologi molekuler jamur yang digunakan untuk menumbuhkan molekul yang diinginkan. Serangga adalah kelas utama dari filum Arthropoda dan termasuk di antara makhluk yang paling banyak dan beragam. Beberapa serangga yang menyebabkan kerusakan pada tanaman disebut sebagai hama. Dalam konteks ini muncul praktik pengendalian biologis dengan menggunakan jamur entomopatogenik. Jamur entomopatogenik yang berkarakteristik terbaik dan paling banyak digunakan dalam pengendalian adalah Metarhizium anisopliae dan juga Befaria bassiana. Jamur entomopatogenik menggunakan spora aseksual dalam proses invasi inang. Setelah kematian inang dihasilkan hifa dan mulai proses sporulasi. Penggunaan jamur entomopatogenik dengan cara tradisional menggunakan spora jamur yang langsung dilepas pada hama target. Kemudian menginfeksi hama target dan menyebabkan populasi hama ke tingkat yang tidak berbahaya. Sedangkan pada strategi baru atau menggunakan cara modern yaitu
spora jamur disebar pada tubuh serangga penyerbuk yang tidak rentan atau vektor, kemudian vektor tersebut melepaskan spora dari jamur ini kepada hama yang menyerang tanaman. Jamur dapat bertindak sebagai antagonis terhadap patogen tanaman dengan beberapa mekanisme yang dilakukan oleh jamur dalam menghambat dan melawan patogen, yaitu produksi senyawa metabolit, yang kedua kompetisi, parasitisme, induksi, sistemik pada tanaman inang atau peningkatan pertumbuhannya sehingga menghasilkan pengurangan aktivitas dari patogen. Trichoderma sp adalah salah satu yang paling terkenal karena aktivitasnya melawan patogen tanaman. Trichoderma sp berpotensi menghambat Rhizoctonia solani yang menyebabkan penyakit layu pada beberapa tanaman secara in vitro dan in vivo. Trichoderma harrisanum dan Trichoderma pseudocrini juga efektif menghambat laju pertumbuhan dari patogen yang menyebabkan layu fusarium dan patek pada tanaman cabai secara in vitro. Terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam pengendalian hayati menggunakan jamur dengan teknik modern. Yang pertama, teknik fusi protoplas. Teknik fusi protoplas merupakan salah satu tipe modifikasi genetik jamur. Pada teknik ini, terdapat 2 strain yang difusikan, kemudian menghasilkan rekombinant yang unggul. Fusi ini bertujuan untuk meningkatkan strain. Contohnya yaitu peningkatan genetik dari 2 strain yang berbeda, Beauveria bassiana yang terbukti lebih efektif untuk mengendalikan Ostriniana nubaldis dengan toksin yang dihasilkan oleh strain Beauveria. Yang kedua, rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan manipulasi genetik dari jamur entomopatogenik yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengurangi vektor atau perantara pada penyakit malaria. Strain Metarhizium anisopliae yang telah dimodifikasi untuk menghasilkan transgene yang dapat menghambat perkembangan parasit pada Gambiae. Infeksi dari jamur transgenik juga dapat mengurangi jumlah Plasmodium sp. Prospek masa depan menggunakan jamur sebagai mikroinsektisida sebagai alternatif untuk menggantikan pestisida sintetis. Peluang ini didukung dengan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jamur sebagai agen pengendali hayati, di mana residu jamur tidak memiliki efek yang buruk terhadap lingkungan. Dan dapat diketahui bahwa terdapat banyak jamur yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai agen pengendali hayati. Contohnya, penggunaan jamur Trichoderma sp. Tantangan di bidang ini yaitu ada beberapa kekurangan di mana biayanya yang relatif mahal, memiliki umur simpan yang pendek, perawatannya yang tidak sederhana, dan sering bertindak lambat dalam mengendalikan dan membutuhkan teknik aplikasi yang tinggi. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, pengendalian hayati merupakan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan musuh alami. Pengendalian hayati dengan bioteknologi juga melibatkan berbagai disiplin ilmu. Bioteknologi pengendalian hayati juga dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dan beberapa jamur yang digunakan sebagai agen pengendali hayati yaitu Beauveria bassiana sebagai entomopatogen dan Trichoderma sp sebagai jamur antagonis. Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang ini, namun pengendalian hayati dengan menggunakan jamur memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan ke depannya. Saran. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian pada lahan pertanian sehingga hasil penelitian langsung dapat diaplikasikan. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui daya simpan jamur sebagai agen pengendali hayati agar pengaplikasiannya lebih mudah untuk dilakukan. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.